Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas kuliah kami, mata kuliah manajemen pemasaran, tentang strategi taktik pemasaran dan strategi value pemasaran. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Hanifah Nabila dan teman-teman saya yang pertama Isnur Safitri, Sylvia Ayu Nur Aini, dan Tina Handayani. Kami dari program studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya, tanpa harus menunggu-nunggu lama lagi, kita langsung saja ke presentasinya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang strategi taktik pemasaran dan strategi value pemasaran produk proyek mandiri Veggie Chips. 1. Diferensiasi produk, servis, saluran, personil, dan citra. 2. Strategi bauran pemasaran 7P. 3. Strategi penjualan dan tahapan pencapaian target omset. 4. Brand equity development. 5. Strategi layanan atau servis. 1. Diferensiasi produk, servis, saluran, personil, dan citra. Beberapa di antaranya yaitu 1. Diferensiasi produk strategi. Diferensiasi ini, kami mencoba menciptakan produk yang tidak hanya diminati tapi juga mampu meningkatkan nilai tambah suatu produk serta meningkatkan konsumsi makanan sehat di masyarakat yaitu keripik yang terbuat dari sayuran. 2. Diferensiasi kualitas pelayanan atau servis. Kami mencoba memberikan akses untuk kemudahan pemesanan misalnya melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp serta pengiriman yaitu bagaimana suatu produk sampai kepada konsumen termasuk kecepatan dan keakuratannya. 3. Diferensiasi personil adalah diferensiasi melalui keunggulan personil. Di dalam hal ini, yang dapat kami lakukan dengan meningkatkan kompetensi melalui peningkatan pengetahuan, courtesy atau keramah tamahan, sopan santun, dan bersahabat. Credibility yaitu dapat dipercaya dan dapat diandalkan, serta responsif yaitu cepat tanggap menghadapi pelanggan serta komunikatif. Yang keempat, diferensiasi saluran distribusi kami akan berusaha memaksimalkan keteraksesan dan ketercapaian yang memberikan kemudahan untuk dicapai oleh orang dalam mendapatkan barang serta mencoba mempromosikan dengan bekerja sama dengan pengusaha lain, pedagang online atau offline yang dapat membantu memasarkan produk keripik sayuran. Yang kelima, diferensiasi citra rasa adalah sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seorang atau benda. Tujuan strategi diferensiasi adalah membuat sesuatu yang akan dianggap berbeda oleh konsumen pada suatu industri tertentu. 2. Strategi bauran pemasaran 7P. A. Product Elements merupakan suatu komponen dari layanan yang menciptakan nilai guna bagi konsumen. Yang B. Pledge, Cyberpatch, dan Time, keputusan manajemen mengenai kapan, di mana, serta bagaimana sebaiknya pelanggan dilayani. Yang C. Promotion dan Education, merupakan bentuk komunikasi dan perancangan intensif untuk membangun persepsi pelanggan sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang D. Proses, metode operasi atau tindakan yang dilakukan dalam menyajikan produk serta layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. E. Price and other user outlays, pengorbanan uang, waktu, serta usaha-usaha yang dipergunakan oleh pelanggan dalam membeli dan mengkonsumsi produk yang diberikan oleh pelanggan. Yang F. Productivity dan quality, efisiensi terhadap masukan-masukan dari layanan yang ditransformasikan pada layanan yang dapat memberikan nilai tambahan bagi pelanggan. Yang G. People, pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam produksi dan layanan service production. Baiklah, yang selanjutnya adalah E. Price and other user outlays, yaitu pengorbanan uang, waktu, serta usaha yang dipergunakan oleh pelanggan dalam membeli dan mengkonsumsi produk yang diberikan oleh pelanggan. Selanjutnya F. Productivity and quality, efisiensi terhadap masukan-masukan dari layanan yang ditransformasikan pada layanan yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian people, pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam produksi dan layanan service production.
3. Strategi penjualan dan tahap pencapaian target omset. Dalam menentukan strategi penjualan dan tahap pencapaian target omset, yang harus dilakukan adalah yang pertama, menentukan target yang realistis, yang kedua, menetapkan tenggat waktu sebagai cara pencapaian target penjualan, yang ketiga, melakukan riset konsumen, yang keempat, bangun hubungan baik dengan mitra sebagai cara pencapaian target penjualan, yang kelima, belajar, dan belajar. 4. Brand Equity Development. Brand Equity Development yaitu brand equity atau ekuitas merek, nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Brand equity ini juga dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman konsumen. Membangun brand equity adalah sesuatu yang sangat penting bagi sebuah bisnis. Selanjutnya adalah komponen brand equity. Yang pertama ada brand awareness, yang kedua ada perceived quality, yang ketiga ada brand association, yang keempat ada brand loyalty. Yang kelima, strategi layanan atau service. Selanjutnya, strategi penetapan harga. Yang pertama ada competition oriented pricing. Strategi penetapan harga yang berpatokan pada bagaimana situasi harga di pasaran dengan melihat berapa harga yang ditetapkan oleh bisnis lain yang menjual produk keripik serupa dengan keripik kami. Yang kedua, demand oriented pricing. Penetapan harga berdasarkan pertimbangan terhadap keadaan permintaan pada suatu produk, keadaan pasar, dan juga keinginan dari konsumen. Yang ketiga ada cost plus pricing, yaitu menetapkan harga berdasarkan akumulasi biaya produksi yang kemudian ditambahkan persentase biaya lain untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah strategi delivery. Yang pertama, membuat rencana pengiriman agar barang bisa terkirim tepat waktu sesuai dengan jadwal sehingga efektivitas dan efisiensi bisa tercapai. Yang kedua, delivery team harus mengupayakan pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, melakukan evaluasi atas semua aktivitas pengiriman agar bisa meningkatkan kinerja pengiriman. Demikianlah presentasi singkat dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang menonton dan dapat memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.